Ya, jadi ini yang biasanya kita anjurkan kalian punya. Ini nanti kalian pakai Kalposap. Ini buku ajar. Buku ajar ini. Boleh dari UI. Nah, sekarang bahan berikutnya yaitu gangguan mental organik. Jadi jangan kira orang yang mengalami gangguan jiwa itu tidak ada terganggu organiknya, ada. Jadi ada paling banyak itu juga ini kita konsul dari bagian lain karena gangguan ini. Jadi dia ada penyakit di gangguan lain, tapi ada keluhan di gangguan jiwanya. Apa saja itu? Kita lihat. Jadi definisinya itu meliputi berbagai gangguan jiwa yang terjadi akibat disfungsi otak oleh penyebab apapun yang dapat dibuktikan atau adanya kesan yang kuat dari riwayat atau anamnesis baik pemeriksaan fisik dan laboratorium. Jadi misalnya yang kita katakan disfungsi sini adalah ada gangguan di otak primer. Misalnya dia trauma kapitis, cedera otak. Dia bisa menimbulkan gangguan jiwa. Yang sekunder di luar otak, misalnya ada kondisi medis umum, penyakit medis umum, atau ada penyalahgunaan zat. Kau biasa mungkin lihat di TV nih orang yang dengan penyalahgunaan zat, lain-lain nih kau lihat itu. Biasa dia bilang, ih ada itu ada di situ. Nah, tidak apa di sini lihat. Sudah halu-halu menurut betul. Jadi itu adalah gangguan mental organik akibat penyalahgunaan zat. Makanya di sini anak kedokteran itu tidak boleh coba-coba begitu. Semua pasien saya awalnya semua dari kata coba-coba, dikasih coba, gratis, makan gratis. Kau tidak laki-laki, kau tidak jantan kalau kau tidak coba ini. Tapi akhirnya otakmu sudah pernah merasakan itu. Kau pernah makan McD semua? Atau kau pernah makan bakso pasti dong? Kalau kau lihat iklannya di TV atau kau lihat iklannya di HP-mu, kayaknya enak ini, anu deh, makan begini. Kenapa kau rasa enak? Karena otakmu sudah pernah merasakan betapa enaknya tadi kau makan McD, kau pernah makan bakso. Begitu juga dengan zat terlarang, otak sudah merekam itu. Jadi jangan sentuh-sentuh itu. Karena kalau kau sentuh, kau jadi pasien tuh. Kita ketemu di rumah sakit. Jangan. Tapi dia ingat ya, kalau ketemu dengan psikiater belum tentu dia juga mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu kan ada ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. ODMK? Orang dengan masalah kejiwaan. Jadi jangan menunggu sampai kok ada ODGJ baru ketemu ke psikiater. ODMK silahkan konsul. Jangan sampai kemudian menjadi ODGJ. Yalah. Kadang-kadang itu biasa dulu. Ih, kenapa saya dikonsul dia? Masa tidak gila? Nah, sampai kok tidak gila, lebih kok berobat sekarang. Gitu. Ya. Nah, gambaran utamanya orang yang terjadi gangguan mental di organik. Ada gangguan fungsi kognitif dan sensorium. Pasti ada lain-lain yang kelihatan. Tidak bisa berpikir jernih. Ada gangguan persepsi, ada ilusi dan halusinasi. Kalau halusinasi, kau tahu itu? Apa itu halusinasi? Itu halu-halu ini orang. Halusinasi itu apa? Ini gangguan persepsi, itu terkait dengan panca indera. Ih, ada aku dengar suara ya dokter. Atau dia ada satu, ih kok tidak dengar ini suara-suara panggil namaku. Hah? Kita berdua di sini. Nah, suara kalau halu ini sudah. Atau ilusi. Apa itu ilusi? Kalau halusinasi tidak ada objeknya, tapi ada rangsang di persepsinya. Kalau ilusi ada objeknya, tapi persepsi terhadap objek itu salah. Misalnya, ini teman kasih, minum kau dia Ces. Ih, nggak banyak minum itu. Kenapa air putih? Mana kamu kasih air putih di darah ini kamu kasih kan? Nah, itu namanya ilusi. Gangguan isi pikir. Jadi orang yang mengalami gangguan mental organik bisa terjadi gangguan isi pikir. Biasa kita sebut waham atau delusi. Waham itu keyakinan isi pikir yang dia yakini kebenarannya,
pemeriksa berusaha menggoyahkan atau mematahkan keyakinan isi pikir itu, tapi ia tetap mempertahankan keyakinan isi pikir itu. Kayak apa coba? Bisa kayak ini ya, punya kayak ilmu-ilmu ini. Bisa kata itu matahari, saya suruh belok ke kanan. Hah? Bagaimana caranya? Tunggu nih. Bagaimana bisa kita bertata matahari buta kita nanti? Atau dia bisa, saya dok bisa sembuhkan orang, cuma aku lihat saja. Ada ya aja, misalnya ada wahab kebesaran, meyakini bahwa punya kekuatan yang besar gitu ya. Itu wahab, delusi. Nanti kalau lebih dalam nanti kalau kosak. Teman gangguan afek. Afek itu adalah suasana perasaan yang bisa dinilai dari ekspresi afektifnya dan disesuaikan dengan isi pembicaraannya. Jadi kalau ada temanmu yang bicara, terus kau lihat, ini orang tuh bicara diceritakan kesenangannya, tapi ini mukanya begitu-begitu terus. Itu namanya kamu udah datar-datar ini deh. Nah itu, flat. Ya, itu afek, dia terganggu afek yang tidak sinkron ki. Kemudian dia juga bisa mengalami gangguan kepribadian dan gangguan perilaku. Tentu saja ya. Mungkin saja dia meyakini wahamnya, sehingga dia misalnya ada suara-suara yang menyuruhnya, pergi kok jalan-jalan di sana di luarnya kampusmu, buka bajumu sana, telanjang-telanjang kok jalan. Itu bisa saja terjadi karena ada gangguan mental organik. Nah, yang kita membicarakan ini yang pertama adalah demensia. Masih sering kalian dengar itu kata demensia. Nah, biasanya ini adalah gejala akibat penyakit atau gangguan baik dia primer maupun sekunder yang mempengaruhi otak. Ini sifatnya kronik progresif. Jadi kita kalau di psikiatri itu cuma bisa memberi, tidak ada obat untuk demensia ya. Cuma bisa memperlambat lajunya ini demensia. Jadi yang terganggu adalah fungsi kortikal luhurnya, daya ingat, daya pikirnya, orientasi pemahamannya, berhitungnya, belajarnya, berbahasanya, daya nilai maksudnya kayak gini. Saya berikan suatu kondisi yang imajiner dan saya suruh dia untuk menilai kondisi itu. Jadi misalnya kayak gini, Pak, kalau kita ada temukan dompet di jalan, apa yang Bapak lakukan? Kalau masih bagus jawabannya, apa jawabannya? Kembalikan kepada orangnya. Tidak diambil uangnya? Tidak diambil. Nah, kalau dia terganggu apa dijawab? Ambil dulu uangnya dokter, baru kasih di kantor polisi. Oh, gitu. Itu berarti daya nilainya terganggu. Sama juga kalau begini misalnya, kalau orang buang sampah sembarangan, bagus atau tidak? Tidak. Tapi ternyata orangnya buang sampah sembarangan, berarti daya nilainya terganggu atau tidak? Terganggu. Ternyata sedikit, berarti banyak yang suka buang sampah sembarangan. Terganggu. Itu daya nilai. Iya, pasti terganggu. Jadi kalau saya tuh bisa di jalan, lihat orang yang mobilnya bagus, terus dia kasih begini tisu, tidak tempat sampah di mobilnya, dan pasti daya nilainya terganggu. Nah, pasti kita pikir tuh, kenapa kalau di luar negeri dia bisa ikuti itu, nah kenapa di sini tidak? Jadi pernah itu ada teman saya temani ke bandara, terus itu orang buang sampah dekat mobilnya. Jadi teman menegur, Pak, kenapa kau buang di situ? Ada tempat sampah di mobilmu itu, buang saja atau tidak? Simpan saja dulu. Ada di tukang sapu nanti, tukang yang bersih-bersih. Oh, jadi kalau gitu, kupanggilkan kalau kita bilang ngomong ke mati toh? Kupanggilkan tulang bulan kali kubur, karena tukang kali kubur situ, apa aja? Kau tidak masuk tuh? Paham juga? Ayo. Paham tidak? Ayo. Berarti pikiran konkretnya nih jalan tadi. Oke, lanjut. Tidak ada gangguan kesadaran ya. Kalau orang yang demensia tetap sadar,
GCS 15. Sadar Ji, dia tidak kesadaran menurun itu orang demensia. Hanya terganggu ini gaya ingat, memorinya, pikirnya, orientasi, berhitung, belajar, berbahasa, dan nilai. Kadang-kadang diawali kemerosotan pengendalian emosi, sensitif, mudah marah, mudah menangis. Ya. Kemudian ada prekososial atau metode hidup itu terganggu. Kemudian ada gejala depresi, ada halusinasi, ada waham, itu bisa saja muncul pada orang yang demensia. Biasanya insiden demensia meningkat seiring dengan meningkatnya usianya. Biasanya pada orang lansia. Berapa umurnya lansia kan? Kapan kita katakan dia lansia? Hah? Ada tuh derajatnya usia menurut WHO. Kapan dikatakan orang lansia? Kapan dikatakan orang tua? Itu nanti lihat, cari ya. Jadi setelah usia 65 tahun, prevalensi demensia itu meningkat 2 kali lipat setiap pertambahan usia 5 tahun. Jadi biasanya orang yang usianya lebih dari 60 tahun biasanya sudah mulai ada demensia. Tapi yang kau bilang kalau misalnya nenekmu suka lupa-lupa, pikun-pikun, kau suka demensia ini nenek ini. Wajar. Tapi ingat tadi ya, fungsi kognitifnya menurun secara drastis. Karena kaget, oh siapa? Itu deh. Oh jadi sudah lupa lagi. Nanti lebih banyak lupanya. Kemudian yang proporsi demensia itu laki-laki, wanita ya, perempuan lebih banyak daripada wanita. 2:3. Nah, etiologinya itu tadi ya, ada disfungsi otak. Misalnya Alzheimer. Kau pernah dengar kata Alzheimer kan? Ada stroke. Orang stroke bisa juga terjadi cepat ini demensia. Jadi itu makanya kalau otak tidak pernah dirangsang, kau pernah dengar ilmu neuroplasticity? Kalau neuron kau tidak pernah ajar dia berpikir, dia mati satu-satu tuh, tidak berkembang, tidak berplastik. Jadi itu otak-otak bunga-bunga kecilnya tidak berkembang, tidak banyak bunganya kita bilang. Makanya dari pengalaman nenek-nenek yang suka isi TTS atau membaca itu yang hitung-hitung itu lebih bagus Ki dan ingatnya dibanding yang tidak pernah. Bisa bukan TTS sekarang. Sebagai demensia. Oke, lanjut. Jadi ada Parkinson juga bisa ya, AIDS, apalagi Huntington atau gangguan metabolik termasuk defisiensi vitamin. Tapi ini demensia kita tidak bisa lihat ya, tidak bisa ini. Biasanya postmortem bisa kita lihat itu otak-otaknya mengecil, tidak berkembang. Kalau yang Alzheimer kan tidak bisa pulih, kelihatan itu dia merucut itu sel-sel sarafnya. Ada Korea, ada Parkinson, yang reversible yang vaskular, hidrosefalus. Kemudian ini demensia menetap yang diinduksi oleh zat. Makanya itu orang-orang narkoba dia kayak apa nih? Apa nih bahasa halusnya? Kayak tumpul sekali gitu ya. Kalau kita ajak bicara, dia seperti tidak. Apa? Lambat loading, ini? Ya, misalnya. Atau tidak loading sama sekali. Ya, terputar kali gitu. Ya, betul. Jadi ini ya demensia stadium dini, demensia. Jadi demensia dini itu sering mencetuskan depresi. Jadi biasanya memang yang paling pertama itu gangguan emosi dulu, depresi, sering marah-marah, lebih sensitif, agitasi, ya. Kalau lanjut, mulai nih memorinya menurun, moodnya, kepribadian berubah, daya orientasi, intelektualnya, judgementnya juga. Kadang-kadang juga ada anaknya pada usia mengantar, sudah dikasih makan pagi-pagi, sudah datang marah-marah. Kau berdosa sekali kok tidak bisa makan dari pagi. Ma, sudah pakai makan terkasih. Tidak, kok tidak kasih makan kak? Nah, gitu. Jadi orang kalau yang punya orang tua itu harus sabar gitu. Jadi udah
dia bilang, ih, hari sudah dikasih makan ya lu? Kadang-kadang dia lebih sensitif mengenai uang juga kadang-kadang. Mana itu bukan uang nak, mana itu uang? Ini kan aku nak curi uangku ini dokter aku. Orang bahasa itu tidak nasa sudah kasih, dia biasa dia nak. Nah, kira kalian tidak kasih hari. Jadi hati-hati itu yang biasa gitu ya, judgementnya. Ini dia mau habis semua uangku ini, anu. Jadi kalau diagnosis PDI 3 memang dan ingatnya menurun semua sampai mengganggu aktivitas harian seperti mandi, berpakaian, makan, kebersihan diri, buang air besar, buang air kecil. Ini kadang-kadang juga tidak pada tempatnya. Tapi gangguan kesadarannya GCS-nya 15 ya. Tidak kesadaran menurun itu orang yang demensia. Dan gejala dan disabilitasnya nyata sekurang-kurangnya 6 bulan. Nah, kalau Alzheimer ada degeneratif primer di otak. Tapi penyebabnya sampai saat ini belum diketahui. Konsepnya lambat dia. 2-3 tahun atau lebih. Jadi dia memang prosesnya lebih lambat, lebih stabil. Tidak ada bukti penyakit otak lain yang menyebabkan demensia. Hanya itu degeneratif ini dari Alzheimer. Ada biasanya bercampur dengan vaskular biasanya, tapi memang tidak kelihatan. Dan bisa kelihatan nanti kalau meninggal baru kelihatan. Tidak kelihatan terus kita foto juga. Bayangkan dulu ada sampai karena dia sangat progresif, yang tadinya di awal itu dia sampai tidak kenal anaknya, dia kira maling masuk di rumahnya. Yang terjadi kayak gitu. Kan biasanya juga nonton film-film orang Indonesia tak kayak gitu. Yang ini vaskuler biasanya katakan demensia multi infark dulu. Jadi ada riwayat serangan iskemik. Iskemik itu di saraf otaknya. Kadang-kadang ada gangguan kesadaran, paresis atau hilangnya sepintas penglihatannya. Jadi biasanya ada stroke, kurang stroke. Jadi bisa akut, bisa lambat. Biasanya pada usia lanjut setelah suatu episode iskemik. Daya tilik diri dan daya nilai relatif lebih baik, hanya emosinya kadang-kadang labil. Itu yang vaskuler. Jadi kita harapkan begitu tertangani yang vaskulernya, dia cukup lumayan bisa kembali meskipun tidak seperti semula. Nah ini kadang-kadang kita hanya tetapkan bisa dengan CT scan kalau ini, karena ada pasti gejala neurologis vokal, itu yang tandanya. Jenisnya yang akut dan yang multi infark. Ini kalian bisa baca lagi ya. Ini yang vaskuler subkortikal di tempatnya dan campuran di kortikal dan subkortikal. Ini semua pada CT scan saja bisa dilihat. Nah, kemudian ada demensia pada penyakit lain, penyakit Pick, Creutzfeldt-Jakob, Huntington, Parkinson, dan HIV. Penata laksanaannya, kalau di standar kompetensi dokter itu kalau nggak salah dia juga ke kompetensi 3 ya, ini kalau nggak salah. Biasanya kalau dia agitasi, gelisah, biasanya kita kasih antipsikotik, haloperidol, dosis kecil 0,5 atau risperidon dosis kecil. Cuma 1/1, 0,5. Tapi harus kita hentikan cepat, karena begitu defisit organiknya tertangani, pasti gangguan di jiwanya, keluhan itu yang konsultasi kita tuh akan berkurang juga. Karena biasanya, kenapa ada orang lain melihat itu? Jadi kadang-kadang kalau demensia dia tidak ingat, terus dia muncul lagi gitu ya. Kalau dia gelisah, agresi, dan tarik-tarik mungkin infusnya atau apapun kalau di rumah sakit. Tapi tetap prinsipnya dosis kecil untuk orang tua. Kalau bisa lebih kurang dari 0,5, silahkan kurangi. Jadi biasanya kita pakai haloperidol atau risperidon. Haloperidol ini antipsikotik generasi pertama, risperidon itu antipsikotik generasi kedua, second generation. Kalau dia tidak bisa agitasi, kita boleh kasih diazepam.
Tapi ingat kita hentikan juga setelah 4 sampai 6 minggu. Yang paling mudah didapat itu diazepam. Kalau kalian dapat ini, kalau betul ya. Kemudian kalau dia kronis, boleh kita kasih fluoxetine, golongan SSRI antidepresan, 10 mg saja sekali sehari. Jadi kalau untuk orang tua, kita selalu gunakan yang SSRI. Jangan dipakai yang golongan trisiklik atau tetrasiklik karena dia ada efek samping mengganggu irama jantung. Jadi paling aman SSRI. Jadi pertimbangkan dulu SSRI. Selalu ke bawah trisiklik. Prognosisnya tergantung pada penyakit yang mendasarinya. Kalau penyebabnya dikoreksi, disembuhkan, maka prognosisnya akan baik. Tapi untuk yang degeneratif seperti Alzheimer, prognosisnya enggak bagus, kurang bagus. Ada pertanyaan sampai sini tentang demensia? Kalau kita lanjut ya. Nah, ini delirium yang paling sering kita dapat konsul dari UGD. Kalau kalian jadi dokter umum nanti, kalian pasti sering konsul ke bagian jiwanya yang orang delirium. Bagian lain sering. Jadi delirium itu adalah keadaan akut yang ditandai dengan gangguan kesadaran. Nah, ini sih kesadaran terganggu. Ada perubahan kognisi, perhatian, serta gangguan persepsi yang berkembang secara akut dan fluktuatif. Fluktuatif maksudnya naik turun. Jadi biasanya kalau pagi kita visitor, dia masih kenal keluarganya, dia masih ingat apa yang kalau ditanya. Tapi begitu menaik hari siang atau malam, mulai gelisah. Dia bilang, oh siapa? Kenapa saya ada di sini? Nah gitu. Itu delirium, namanya delir. Kau pernah ke daerah berkabut? Di mana? Di Malino. Pernah kalau lagi jalan-jalan terus kabut lewat? Atau kau di kendaraan? Bagaimana rasanya? Apa yang kau rasakan? Apa kau lihat? Kalau lihat kabut lewat, jadi kita jalan gitu terus kabut lewat, kau bisa jalan? Nggak kelihatan tak? Jadi kau berhenti dulu tak? Nanti kalau sudah lewat kabutnya baru kau bisa lihat, oh bisa kelihatan sedikit, jalan sedikit, atau begini ini jalanan ini. Nah, terus kalau clear nih, bagus lagi. Nah, kesadarannya orang delirium begitu, berkabut. Kadang-kadang clear, kadang-kadang tidak. Itu namanya kabut. Jadi biasanya angka delirium biasanya 10-15% pada pasien rawat inap. Yang biasanya paling sering kita dapatkan ini pasien dengan cedera otak, trauma capitis. Paling sering ini kita dikonsul. 0,4 pada usia dewasa lebih 18 tahun. 1,1% pada usia di atas 55 dan 60% paling banyak di usia 75 tahun. Jadi kita paling banyak dapat konsul dari bagian lain ini. Apakah dia kena stroke, tiba-tiba gelisah, tidak kenal keluarganya, mau cabut selalu infusnya, nah kita konsul ini. Penyebabnya penyakit infeksi terutama sistem saraf pusat, bisa ada gangguan kardiovaskuler, ada kelainan endokrin, trauma kepala, gagal ginjal, dan ingat, orang yang ketidakseimbangan elektrolit bisa juga mengalami gangguan kesadaran delirium. Natrium kaliumnya turun. Biasanya paling banyak pada orang tua. Tidak mau makan toh, pasti natrium kaliumnya turun. Jadi bisa pintu ada halu-halunya. Kenapa itu ada orang besar berdiri di belakangmu? Kenapa ribut sekali kayak di pasar ini, kita di mana? Gitu. Ini kamu siapa? Ini orang delirium. Nah ini biasanya supaya kamu mudah, ini ada jembatan keledainya ini, yang biasa menyebabkan orang delirium. Dibikinkan kok ya, dibikinkan tuh jembatan keledai. Masih begitu kau belajar kan pakai jembatan keledai? Nah ini nanti baca lagi. Nah ini neurotransmitter yang berperan pada delirium. Asetilkolinnya menurun, dopaminnya meningkat, serotoninnya menurun, glutamatnya meningkat. Ini, begini gambarnya, gambar cantiknya nih kalau kita lihat. Itu neurotransmitter bekerja pada saat ini. Tanda utamanya itu gangguan kesadaran, berkabut ki. Orang yang delirium itu berkabut, kesadarannya berkabut.
Kemudian ada gangguan fungsi kognitif secara global, keseluruhan. Kurang mampu memusatkan perhatian, mempertahankan dan mengalihkan perhatian kurang mampu. Kalau gejala psikiatrik yang biasa ini kita dapatkan adalah gangguan mood. Kadang dia marah-marah, tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia ketawa lagi. Kemudian ada kekacauan arus dan isi pikir, ada gangguan psikomotor, biasanya gelisah gitu ya, mondar-mandir, tidak nyaman selama cabut. Kalau dirawat biasanya paling terakhir itu dirawat. Dan ada gangguan persepsi, paling sering halusinasi visual. Iya, siapa itu? Kenapa itu ada orang lewat? Saya lihat itu siapa itu? Padahal tidak ada apa-apa. Orangnya mana itu? Biasanya itu keluhan yang paling sering untuk organik adalah halusinasi visual. Nah, ini menurut PPDG 3. Jadi kesadarannya berkabut hingga koma. Yang paling sering dia berkabut. Itu tadi ya, kadang-kadang clear, kadang-kadang unclear. Kemudian kemampuan mengarahkan, memusatkan, mengalihkan perhatian juga menurun. Kemudian secara umum fungsi kognitifnya juga menurun. Nah ini ya, halusinasi seringkali visual, paling sering ini. Kadang-kadang ada dengan atau tanpa waham yang bersifat sementara. Jadi begitu terkoreksi dengan bagus, misalnya dia karena gangguan elektrolit, begitu elektrolitnya bagus, halusinasi visualnya hilang. Begitu juga kalau tertangani yang cedera otaknya, dia akan hilang. Dan daya ingat segera dan jangka pendek, kalau jangka panjang bagus. Psikomotor ini kadang-kadang tiba-tiba dia gelisah, tiba-tiba tidak ada gerakan, waktu bereaksi lebih panjang, kadang-kadang banyak bicaranya, tidak sama sekali bicara, kadang-kadang dia seperti bengong, gitu ya. Kemudian tidurnya biasa terbalik, karena malam biasanya dia gelisah, itu dia memburuk pada malam hari, insomnia, halusinasi, tidak bisa tidur karena itu ada orang lihat Tika. Siapa itu? Sana orang besar. Cepat marah paling sering ya, euforia, apatis. Jadi onsetnya itu cepat kalau delirium. Fluktuasi sepanjang hari, bisa membaik atau berlanjut tapi kurang dari 6 bulan. Jadi pokoknya intinya kalau tertangani primernya yang di otak itu, maka akan bagus juga ini semua. Kan kadang-kadang kita dikonsul karena DPJP bagian lain, bagaimana caranya ini kalau gelisah, keluarganya juga mengeluh, kenapa atau mengganggu pasien lain. Nah, dari konsul ini saya kasih tadi obat yang tadi ya. Ini yang kita pakai untuk menilai delirium, Confusion Assessment Method, CAM. Ini nanti bisa baca lagi. Biasanya kita juga kasih MMSE, atau bisa pakai delirium rating scale atau delirium symptom interview, tapi biasa kita pakai CAM. Ini berdasarkan DSM-5, sama saja tadi ya. Gangguan perhatian, gangguan kognitif, singkat perjalanannya ya, singkat dan tidak ada gangguan neurokognitif lain. Semua ini sama. Nah, ini bagaimana kita bedakan? Apakah ini delirium, demensia, atau dia sedang dalam masa depresi? Kalau delirium akut, jam sampai hari. Kalau demensia, bulan sampai tahun kan? Ingat itu. Kalau penyebabnya berfluktuasi delirium, kalau demensia progresif, pasti jelek. Durasinya jam ke minggu. Kalau demensia, bulan ke tahun. Yang tadi sama lagi. Kesadarannya, ini up and down ya, alternya berkabut ini. Kalau demensia usually clear, bagus, tidak terganggu kesadarannya. Perhatiannya terganggu kalau delirium. Kalau demensia biasanya normal, tapi kalau demensia yang berat enggak, kecuali ya. Kemudian psikomotornya pasti meningkat atau menurun kalau untuk delirium. Kalau demensia biasanya normal. Sedangkan reversible itu biasanya delirium reversible ya, kembali bisa seperti semula. Tapi kalau demensia irreversible, itu bedanya. Jadi bisa baca lagi. Kalau tujuan utamanya tadi itu ya, untuk mengatasi, kita mengetahui apa sih penyebabnya delirium. Biasanya paling sering ini kita dikonsul, kita tidak pernah dapatkan langsung. Tapi kalau kamu pasti kalau dapat langsung kan ini delirium ini pasien. Karena apa? Intervensinya non farmakologi,
pasti cegah dehidrasi ya, pastikan asupan gizi, meminimalisir beberapa faktor prediktif sehingga terjadi delirium. Sama obatnya ya, kita kasih haloperidol dosis kecil 0,5. Tidak lama juga, kalau sudah membagus langsung stop. Atau olanzapin dosis kecil 5 mg atau 2,5. Pokoknya dosis kecil juga. Itu tadi yang delirium. Kemudian ada dikatakan sindrom amnesik organik. Ada gangguan daya ingat jangka pendek atau panjang, tapi daya ingat segeranya baik. Yang bagaimana kita tanyakan itu daya ingat segera, daya ingat jangka pendek atau panjang. Bagaimana cara kita bertanya? Kalau saya tanya kapan kau lahir, itu memori jangka panjang. Kalau saya tanya siapa presiden Indonesia sekarang, jawabannya Pak Jokowi. Itu memori jangka Pak Jokowi presiden Indonesia. Memori jangka pendek atau jangka panjang? Segera? Panjang. Kalau saya tanya bendera Indonesia warnanya putih, berarti saya menilai memori jangka panjang. Kalau saya tanya tadi pagi kau sarapan apa? Itu memori jangka pendek. Kalau bahan kuliah ini memori jangka memori jangka pendek. Kenapa? Semua ini yang kau dapatkan hari ini itu semua ditaruh di memori jangka pendek. Jadi kerjanya itu memori jangka pendek banyak banget, berat sekali. Tapi supaya kau bisa panggil nanti kalau kau ujian, kau harus pindahkan ke memori jangka panjang. Bagaimana cara kau pindahkan? Belajar. Itu. Kalau saya bertanya, tolong ulang ya angka yang saya sebutkan 5. Ulang ya. 13574. 13 ya. Itu adalah mengambil memori jangka pendek. Memori jangka pendek. Kalau saya bilang coba ulangi warna yang saya sebutkan, merah, putih, hijau, biru, merah. Itu memori jangka segera. Kalau saya tadi saya perkenalkan diriku, namaku Dr. Hera, terus saya tanya lagi nama pasiennya, Bapak masih ingat namaku tadi siapa? Dia bilang Dr. Hera. Berarti memori jangka segera ya Pak. Jadi segera itu langsung terus disuruh ulang pada saat itu. Jadi yang amnesik organik itu yang terganggu adalah jangka pendek atau jangka panjang. Kemampuan belajar materi baru terganggu, amnesia anterograd dan retrograd serta disorientasi. Apa itu dimaksud amnesia retrograd dengan anterograd? Aduh, saya amnesia retrograd. Aduh, saya amnesia anterograd. Apa itu? Aduh. Dan fungsi persepsi kognitif tetap baik. Ada nih? Ada yang berdapat? Kau sudah googling? Kalau amnesia anterograd? Amnesia? Sulit apa? Ingatan baru. Oke. Kalau retrograd? Tidak mampu mengingat. Ya retro belakang. Antero saat ini. Ya
Jadi ini kalau amnesia organik itu tadi ya. Jadi ada orang yang memang ini dia bukan delirium, dia bukan demensia, tapi dia sindrom amnesik organik. Karena ada cedera di otaknya, jadi dia tidak bisa ingat. Kadang-kadang tuh, ini saya siapa gitu ya, saya tinggal di mana, tapi kok kasih dia materi-materi baru dia ingat. Oh ternyata sudah habis. Itu saja untuk gangguan mental organik. Sebenarnya ada gangguan mental organik lainnya sih. Tunggu dulu, masih ada lagi sedikit. Ada yang lain dari sambungan yang tadi. Yang lain itu penyebabnya bisa primer, bisa sekunder. Jadi dia bisa mengarah ke demensia, delirium atau sindrom organik lainnya. Kita nggak bisa masukkan ke salah satu subklasifikasi ini. Makanya kita sebutnya gangguan mental organik lainnya. Nah kita lagi karena organiknya, tapi saya tidak bisa masukkan ke demensia, delirium atau sindrom amnesik organik. Jadi memang ada kerusakan otak, ini selalu ada kerusakan otak ya, atau penyakit sistemik. Penyakit sistemik apa yang bisa menyebabkan orang menjadi terganggu? Apa itu? Nggak ada tuh? Udah terpikirkan? Aduh, wajib balik nanti, cari lagi. Jadi hubungan waktunya minggu ke bulan antara perkembangan antara penyebab dan timbulnya sindrom mental itu ya, organik. Dia bisa sembuh kalau sudah penyebabnya itu sudah diperbaiki ya, sudah diterapi. Kemudian tidak ada bukti penyebab lain seperti pengaruh buat keluarga atau pengaruh stres sebagai pencetus. Ini organik ya. Nah, ada yang dikatakan halusinosis organik. Dia halu-halu tapi organik. Biasanya segala bentuk tapi paling sering visual dan auditorik. Kesadarannya bagus. Tidak ada penurunan fungsi intelektual. Tidak ada gangguan afektif yang bermakna. Tidak ada waham. Tilikan itu maksudnya saya menyadari bahwa saya sakit. Tapi saya kok lihat-lihat itu. Ada saya lihat-lihat misalnya. Atau ada saya dengar-dengar. Tapi semua tidak seperti orang dengan gangguan skizofrenia atau gangguan psikotik yang berat. Dia seperti pikirannya terpecah, ini tidak, dia bagus semua. Makanya kita masukkan dia halusinasis organik. Ada sesuatu organik yang terganggu sehingga itu tadi muncul ini halusinasinya. Ada juga dikatakan gangguan katatonik organik. Stupor, dia gaduh gelisah dengan atau tanpa kecenderungan menyerang. Keduanya berganti-ganti cepat dan terduga. Kadang-kadang dia diem, kadang-kadang dia gelisah, kadang-kadang dia diam lagi gitu. Kadang-kadang dia bentuk-bentuk suatu posisi yang tidak nyaman sebenarnya, tapi dia bisa seperti itu. Itu namanya katatonik organik. Kadang-kadang diam, kadang-kadang gelisah. Jadi cepat berganti kondisi itu. Kemudian ada waham organik. Ini disiarkan waham organik lir skizofrenia. Dikatakan lir skizofrenia mirip skizofrenia, tapi dia organik, ini gangguan wahamnya. Jadi halusinasi, gangguan proses pikir, atau fenomena katatonik mungkin saja ada, tapi kesadaran dan daya ingat tidak terganggu. Jadi ada waham tetap, karena itu tadi ada organik. Ingat ya, kalau organik berarti ada sesuatu di kondisi fisiknya yang terganggu ya, apakah di otak atau yang sistemik. Contohnya waham itu yang tadi saya bilang, baik itu jenis-jenis waham. Gangguan afektif organik, afektif, suasana perasaan. Ini bisa terjadi kalau ada itu tadi primernya organik. Cemas organik juga ada. Biasanya paling sering kita dapatkan pada orang yang epilepsi lobus temporalis, orang yang tirotoksikosis, dan orang yang pheochromocytoma. Ini bisa terjadi. Jadi orang yang ada penyakit tiroid itu dia bisa muncul gejala mirip orang cemas.
dia berdebar lebih kencang, ya. Nadinya kencang, berkeringat dingin. Terus kita kasih obat ini lagi, ternyata kita cek, jangan-jangan memang dia ada tiroid, betul. Jadi dia ansietas organik, kita katakan. Ada ansietas yang mungkin tidak ada organiknya ya di BPD. Ini yang ada organik, ingat organik. Era epilepsi, ada gangguan psikiatrinya, menjadi gangguan psikotik biasanya. Walaupun dia mirip dengan gangguan skizofrenia. Jadi kadang-kadang banyak pasien orang dengan epilepsi lebih banyak datang ke psikiater karena dia terganggu di gangguan psikiatrinya. Perilakunya, ya, karena meledak-meledak, dia bisa tiba-tiba dipukul. Epilepsi. Kadang-kadang dia dengar halusinasi. Jadi ya itu bisa saja terjadi pada orang yang epilepsi. Habisnya. Ada pertanyaan sampai sini? Habis nih kuliahku. 2, gangguan makan dan gangguan mental organik. Ada pertanyaan? Nana Midi? Baca lagi nak? Oke. Sampai jam berapa kak kuliah nih? Masih banyak waktu